Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ica Saifullah, asal dari Purbalingga, terus bersekolah juga eh, sebagai mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman, jurusannya Pendidikan Jasmani. Eh, Kalau boleh tahu angkatan berapa ya, Mas? Oh, ya, angkatan 2019. Ya, saya mau wawancara Mas. Ya, boleh. Langsung saja ke topiknya. Di sini saya mau cari tentang peraturan yang ada di universitas atau fakultas. Oh, oke. Pertanyaan pertama, sebutkan berapa peraturan yang ada di universitas atau fakultas Mas tadi. Oh, jadi yang saya tahu ada peraturan yang ada di fakultas saya. Kebetulan saya kan masuknya Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, berarti di situ ada sebuah peraturan di mana kita itu atau seluruh komponen yang ada di fakultas itu tidak boleh merokok. Jadi di kawasan Fikes itu adalah kawasan bebas merokok. Karena apa? Karena di situ mungkin kan kita kan sekolah di bidang kesehatan, jadi nggak boleh merokok di situ. Ada di beberapa titik yang boleh merokok, seperti di kayak dapur, terus ada di dapur, terus ada beberapa titik yang diperbolehkan merokok seperti itu. Baik, bagaimana tanggapan Anda tentang peraturan tersebut? Mungkin menurut saya bagus juga sih. Karena apa? Karena kita kan mungkin profesinya untuk kedepannya bekerja di bidang kesehatan. Jadi sebisa mungkin kita perlu mencontohkan kepada masyarakat bahwasanya hidup sehat itu baik loh. Jadi dengan kita tidak merokok itu juga salah satu contoh bagi kita untuk mencontohkan lah ibaratnya untuk hidup sehat itu, Mas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan 3. Oke. Apakah Anda sudah mematuhi aturan tersebut? Alhamdulillah udah, Mas. Wah, mantap, Mas. Iya dong. Selain itu, peraturan mana yang paling sering dilanggar? Untuk peraturan yang paling sering dilanggar mungkin justru malah di prodi saya, Mas. Apa itu, Mas? Jadi di prodi saya itu kita itu untuk angkatan pertama atau bukan angkatan pertama, untuk tahun pertama kita itu diwajibkan untuk bercukuran rapih. Jadi untuk angkatan yang baru masuk itu semester 1, semester 2 itu biasanya kita itu disuruh untuk cukur 321. Nah, seperti itu. Terus biasanya itu ada beberapa anak yang tidak mematuhinya. Karena kita kan jurusan pendidikan jasmani. Nah, itu kita sebagai pendidik itu kan pasti harus rapih lah ibaratnya itu. Nah, itu biasanya ada beberapa anak yang tidak mematuhi. Seperti itu, Mas. Menurut Mas, apa penyebabnya mahasiswa tersebut tidak mematuhi peraturan? Mungkin apa ya? Kan ada beberapa anak yang mungkin pikirannya, wah, aku ini bukan mau jadi guru loh, ngapain harus cukur pendek sih kayak guru, kayak gitu. Terus ada juga yang mungkin takut di ceweknya nggak suka bagaimana gitu. Jadi Ada seperti itu iya, ya. mungkin aku nggak tahu ya, Mas. Mungkin ada seperti itu. Berarti memang di prodi PJKR tidak harus menjadi guru sih, seperti itu. Iya. Jadi persepsi orang beda-beda. Iya, betul, Mas. Mungkin ada yang kayak gitu. Dan demikian, apa solusi buat yang berpikiran seperti itu untuk kedepannya agar bisa mematuhi peraturan gitu? Oke. Mungkin menurut saya sebisa mungkin kalau kita masuk ke sebuah institusi atau baik itu kayak kita kerja atau kita sekolah, itu kan ada sebuah sistem kayak sesuatu yang harus kita patuhi. Nah, sebenarnya memang harus kita patuhi sih. Jadi kita sebisa mungkin harus mematuhi apa yang udah menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa atau menjadi pelajar di situ, supaya kedepannya kita bisa menjadi orang yang taat aturan, orang yang bisa mengikuti segala macam tata tertib seperti itu, Mas. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, Mas. Siap. Bagaimana peran Anda dalam menegakkan peraturan tersebut dan apa yang telah Anda lakukan? Mungkin
saya sebagai mahasiswa cuma bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu ya terutamanya ya mengikuti aturan, dan alhamdulillah saya juga belum pernah yang namanya melanggar ya, belum pernah ada sanksi, belum pernah ada teguran baik dari UNIF ataupun prodi. Jadi hal yang paling utama ya mencontohkan, Mas. Betul. Mungkin itu. Teladan sekali ya Mas. Oh iya Buat dong, contoh. siap. Alhamdulillah lah. Mantap. Tingkatkan terus berarti ya Siap. Mas. Ya, terima kasih buat waktu yang telah diluangkan. Halo Mas, selamat sore. Sore, Mas. Bisa perkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan, saya Jonatas Ramadan. Saya menempuh pendidikan di Universitas Amikom Yogyakarta. Berada di Universitas Amikom ya Mas? Iya, di Yogyakarta. Duduk dulu, Mas. Duduk. Iya, terima kasih. Iya. Ya Mas, di sini saya akan melakukan wawancara tentang peran serta mahasiswa dalam penegakan peraturan perguruan tinggi di kampus. Di sini saya mempunyai 7 pertanyaan. Mas Johan siap? Siap, siap. Yang pertama ya. Pertanyaan pertama, sebutkan beberapa peraturan yang ada di universitas atau fakultas Mas Johan kali ini. Baik, jadi di Universitas Amikom Jogja ini sebenarnya terdapat banyak sekali peraturan ya. Tapi saya mungkin hanya menyebutkan tata tertibnya saja dari mahasiswa. Di Universitas Amikom sendiri menuntut mahasiswanya itu untuk disiplin dan bertanggung jawab, serta tidak membuat kegaduhan saat perkuliahan. Mungkin seperti itu saja. Oh, seperti itu ya Mas. Ya. Pertanyaan kedua nih Mas. Bagaimana tanggapan Mas Johan mengenai peraturan tersebut? Peraturan tersebut cukup baik, dapat membuat mahasiswa agar membentuk etika yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu aja. Siap. Yang ketiga nih Mas. Apakah Anda sudah mematuhi peraturan-peraturan yang ada? Jika belum, sebutkan alasannya. Untuk saya, sebenarnya saya belum pernah melanggar ya. Kebetulan saya juga masih semester 1 dan perkuliahan juga masih online, jadi peraturan tersebut sebenarnya tidak terlalu ketat sih. Jadi saya masih mematuhi peraturan tersebut. Bagus ini Mas Johan. Aduh, Belum terima melanggar sama sekali ini. Terima Ya. kasih. Pertanyaan yang keempat ini. Selain itu, peraturan mana yang sering dilanggar oleh mahasiswa di Universitas Mas Johan kali ini? Jadi yang paling sering dilanggar yang terutama itu adalah kedisiplinan sih. Karena di kuliah online seperti ini kan waktunya itu lebih fleksibel, sering banyak terjadi pelanggaran, misal ya ada kendala sinyal dan sebagainya. Jadi yang paling sering dilanggar ya disiplin sih. Disiplin ya Mas. Pertanyaan kelima nih Mas. Apa penyebab mahasiswa sering melanggar peraturan tersebut nih Mas? Sebenarnya mahasiswa melanggar peraturan tersebut karena banyak hal, tapi yang mayoritas itu karena kendala sinyal atau kuota sih sebenarnya. Jadi ini sering terjadi kendala sinyal ya Iya, Mas? sinyal. Baik. Yang keenam nih Mas. Dan demikian, menurut Mas Johan nih, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi di permasalahan ini sebenarnya karena ini kuliah online ya, jadi yang paling dibutuhkan mahasiswa sekarang yaitu ya bantuan kuota dari pemerintah sih. Jadi kalau ada bantuan kuota kan ya aman lah kuliahnya, karena kuliah online sekarang kan utamanya di kuota sih. Berarti memerlukan kuota yang banyak ini Mas ya? Benar sekali. Oke. Yang ketujuh nih Mas, yang terakhir. Bagaimana peran serta Mas Johan dalam menegakkan aturan yang ada atau yang sudah ditetapkan tersebut, sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang melanggar? Untuk peran saya sendiri, saya memulai dari diri saya sendiri untuk selalu tepat waktu dalam mengikuti perkuliahan ya, walaupun online tapi kan harus tepat waktu juga. Terus saya juga kadang memberikan info kepada teman-teman di grup kalau nanti ada kuliah jam segini gitu, jadi meminimalisir terjadinya keterlambatan. Oh, seperti itu ya Mas. Terima kasih nih Mas ya. Mas Johan ini sangat disiplin sekali ternyata dalam perkuliahan ya. Terima kasih. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktu Anda untuk diwawancarai. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Arya. Ya. Sekian wawancara dari saya selaku perwakilan dari kelompok 10. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.